Halo guys, bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya hari ini. Perkenalkan, aku Miss Fraction. Aku yang akan memandu pembelajaran hari ini. Sebelumnya bantu aku yuk. Ibu memiliki sebuah semangka. Kemudian semangka ini ibu potong menjadi 5 bagian yang sama besar. Setelah semangka ini dipotong, ibu akan memberikan potongan semangka ini kepada Ani dan juga kakaknya. Ani mendapatkan 1/5 bagian semangka. Sedangkan kakaknya mendapatkan 2/5 bagian semangka. Kemudian, berapa ya jumlah semangka yang diterima Ani dan kakaknya? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, mari terlebih dahulu kita belajar bersama mengenai konsep dasar penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Tahukah kalian bagaimana cara menjumlahkan 1/5 dan 2/5? Ketika di sekolah, kita diajarkan apabila penyebutnya sama, maka jumlahkan pembilangnya. Sehingga, 1/5 ditambah 2/5 sama dengan 5 sebagai penyebut dan 1 ditambah 2 sebagai pembilang, sehingga hasilnya adalah 3/5. Mengapa ya bisa demikian? Mengapa penyebutnya tidak ikut kita jumlahkan? Nah, maka dari itu, yuk simak ilustrasi berikut ini. 1/5 dan 2/5 merupakan contoh dari penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Kemudian bagaimana ya menjumlahkannya? Nah, langkah pertamanya yaitu kita akan representasikan pecahan 1/5 dan 2/5 ke dalam daerah arsir. Bagaimana ya representasi dari 1/5 pada daerah arsir? Apakah A, B, ataukah C? Representasi dari pecahan 1/5 adalah yang B karena terdapat 1 yang diarsir dari 5 bagian yang sama besar. Kalau begitu, A dan C representasi dari berapa ya? A merupakan representasi dari pecahan 1/6 karena terdapat 1 yang diarsir dari 6 bagian yang sama. Sedangkan C merupakan representasi dari pecahan 4/5 karena terdapat 4 yang diarsir dari 5 bagian yang sama. Sehingga kita akan gunakan yang B sebagai representasi dari pecahan 1/5. Kemudian bagaimana ya representasi dari pecahan 2/5? Apakah seperti ini? Ini merupakan representasi dari pecahan 2/5 karena terdapat 2 yang diarsir dari 5 bagian yang sama. Kalau begitu, bagaimana ya menjumlahkan kedua pecahan ini? Caranya yaitu kita akan gabungkan kedua bentuk arsiran. Setelah keduanya kita gabungkan, ternyata keduanya saling berhimpit membagi menjadi 5 bagian yang sama besar. Karena keduanya sama-sama menghasilkan 5 bagian yang sama besar, maka bagian hasilnya juga terdiri dari 5 bagian yang sama besar. Selanjutnya, mari kita hitung berapa banyak bagian yang terisi arsiran. Ada 1, 2, 3. Nah, mari 3 bagian ini kita masukkan ke bagian hasil. Setelah semua arsiran kita masukkan ke bagian hasil, pada bagian hasil terdapat 3 yang diarsir dari 5 bagian yang sama besar. Ini representasi dari pecahan berapa ya? Ini merupakan representasi dari pecahan 3/5. Sehingga hasil dari penjumlahan 1/5 ditambah 2/5 adalah 3/5. Bagaimana? Apakah kamu sudah paham? Setelah menyimak ilustrasi tadi, berapa ya jumlah semangka keduanya? Jumlah semangka yang dimiliki Ani dan kakaknya adalah 3/5. Bagaimana? Mudah bukan? Selanjutnya, ayo uji kemampuan kamu dengan mengerjakan LKPD 1 berikut. LKPD dapat diakses dengan men-scan barcode berikut ini. Kemudian, bagaimana dengan ini? Ani dan adiknya sedang bermain bersama. Kemudian, ayah datang membawa potong roti. Ayah membagi roti tersebut menjadi 4 bagian yang sama besar.
Kemudian 1/4 dari roti tersebut diberikan kepada Ani dan juga adiknya. Tidak berselang lama, ibu datang dengan membawa sepotong roti yang sama besar dengan roti milik ayah. Kemudian ibu membagi roti tersebut menjadi 2 bagian yang sama besar. 1/2 bagian dari roti tersebut diberikan kepada Ani dan juga adiknya. Jadi, berapa ya jumlah roti yang dimiliki Ani dan adiknya? Untuk menyelesaikan permasalahan ini, mari terlebih dahulu kita belajar bersama mengenai konsep dasar penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Tahukah kalian bagaimana cara menjumlahkan 1/2 dan 1/4? Di sekolah, kita diajarkan apabila penyebutnya berbeda, maka kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya. Sehingga 1/2 ditambah 1/4 sama dengan 2/4 ditambah 1/4. Hasilnya adalah 3/4. Mengapa ya bisa demikian? Mengapa penyebutnya harus disamakan? Yuk simak ilustrasi berikut ini. Seperti pada penjumlahan dengan penyebut yang sama, langkah pertama apa ya yang harus kita lakukan? Pertama, mari kita representasikan pecahan 1/2 dan 1/4 pada gambar arsir. Apakah ini merupakan representasi dari pecahan 1/2 dan 1/4? Ini merupakan representasi dari pecahan 1/2 dan 1/4. Setelah ini, apa ya yang harus kita lakukan? Selanjutnya, mari kita gabungkan kedua bentuk arsiran. Setelah keduanya kita gabungkan, ternyata 1/2 dapat dengan tepat dinyatakan dalam bentuk pecahan per 4. Namun, tidak demikian dengan pecahan 1/4. 1/4 tidak dapat dinyatakan dengan tepat dalam bentuk per 2. Maka, apa ya yang harus kita lakukan? Kita akan nyatakan keduanya dalam bentuk pecahan per 4. Ternyata 1/2 senilai dengan pecahan 2/4 dan 1/4 tetap sama 1/4. Ini jenis penjumlahan pecahan apa ya? Ini merupakan jenis penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Ingat kembali terkait konsep dasar penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Karena keduanya terdiri dari 4 bagian yang sama besar, maka bagian hasilnya juga terdiri dari 4 bagian yang sama besar. Setelah itu, apa ya yang harus kita lakukan? Selanjutnya, mari kita jumlahkan bagian-bagian yang terisi arsiran. Inilah hasil dari penjumlahan pecahan 1/2 ditambah 1/4. Gambar arsir ini representasi dari pecahan berapa ya? Hasil dari penjumlahan 1/2 dan 1/4 adalah 3/4. Bagaimana? Apakah kamu sudah paham? Setelah melihat ilustrasi tadi, jadi berapa ya jumlah roti milik Ani dan adiknya? Jumlah roti milik Ani dan adiknya adalah 3/4. Bagaimana? Mudah bukan? Jika sudah, ayo kita simak contoh kedua dari penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Di sini ada 1/4 ditambah 1/3. Seperti pada penjumlahan dengan penyebut yang sama, langkah pertama apa ya yang harus kita lakukan? Pertama, mari kita representasikan pecahan 1/4 dan 1/3 dalam bentuk arsir. Ini merupakan representasi dari pecahan 1/4 dan 1/3. Selanjutnya, apa ya yang harus kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah kita gabungkan kedua bentuk arsiran. Setelah keduanya kita gabungkan, ternyata 1/4 tidak dapat dinyatakan dengan tepat dalam bentuk per 3. Begitu juga dengan 1/3, tidak dapat dinyatakan dengan tepat dalam bentuk per 4.
Berbeda dengan contoh 1 pada penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda, di mana keduanya dapat dinyatakan dalam bentuk per 4. Maka, apa ya yang harus kita lakukan? Jika kita menjumpai soal seperti ini, yang harus kita lakukan adalah kita representasikan keduanya dengan bentuk yang berbeda. Sehingga yang satu kita representasikan secara vertikal dan yang satunya kita representasikan secara horizontal. Sehingga kita akan gunakan gambar arsir ini untuk merepresentasikan 1/4 dan 1/3. Kemudian, apa ya yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menggabungkan kedua bentuk arsiran. Setelah keduanya kita gabungkan, ternyata keduanya sama-sama menghasilkan 12 bagian yang sama besar. Kemudian 1/4 senilai dengan berapa ya? 1/4 senilai dengan pecahan 3/12. Dan 1/3 senilai dengan pecahan berapa ya? 1/3 senilai dengan pecahan 4/12. Ini termasuk jenis penjumlahan apa ya? Ini merupakan jenis penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Ingat kembali terkait konsep dasar penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Sehingga pada bagian hasil terdiri dari pecahan per berapa ya? Pada bagian hasil terdiri dari pecahan per 12. Setelah ini, apa ya yang harus kita lakukan? Selanjutnya, mari kita jumlahkan bagian-bagian yang terisi arsiran. Inilah hasil dari penjumlahan 1/4 ditambah 1/3. Berapa ya hasil dari penjumlahan 1/4 dan 1/3? Hasil dari penjumlahan 1/4 ditambah 1/3 adalah 7/12. Bagaimana? Apakah kamu sudah paham? Selanjutnya, bagaimana dengan soal ini? Di sini terdapat 2/3 ditambah 3/4. Bagaimana ya cara menyelesaikannya? Dengan langkah yang sama seperti sebelumnya, kita akan representasikan kedua pecahan dengan bentuk yang berbeda. Pada pecahan 2/3, kita akan representasikan secara vertikal, dan pada pecahan 3/4, kita akan representasikan secara horizontal. Selanjutnya, apa ya yang harus kita lakukan? Selanjutnya, mari kita gabungkan kedua bentuk arsiran. Setelah keduanya kita gabungkan, ternyata keduanya sama-sama menghasilkan 12 bagian yang sama besar. Kemudian 2/3 dan 3/4 senilai dengan berapa ya? 2/3 senilai dengan pecahan 8/12 dan 3/4 senilai dengan 9/12. Ini merupakan jenis penjumlahan apa ya? Ini merupakan jenis penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Ingat kembali terkait konsep dasar penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Sehingga pada bagian hasil terdiri dari pecahan per berapa ya? Pada bagian hasil terdiri dari pecahan per 12. Langkah selanjutnya, apa ya yang harus kita lakukan? Selanjutnya, mari kita jumlahkan bagian-bagian yang terisi arsiran. Ternyata masih ada arsiran yang belum dipindahkan. Apa ya yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menambahkan tempat untuk menampung arsiran. Sekarang mari kita masukkan sisa arsirannya. Ini merupakan hasil dari penjumlahan 2/3 ditambah 3/4. Berapa ya hasil dari penjumlahan 2/3 ditambah 3/4? Tampak pada bagian hasil terdapat pecahan 12/12 dan 5/12. 12/12 dapat kita sederhanakan menjadi 1. Sehingga hasil dari penjumlahan 2/3 ditambah 3/4 adalah 1, 5/12. Bagaimana? Apakah kamu sudah paham? Jika sudah, ayo uji kemampuan kamu dengan mengerjakan LKPD 2 berikut. LKPD dapat kamu scan melalui barcode berikut ini. Sekian video tentang penjumlahan pecahan ini. Dengan video ini diharapkan kalian dapat mengetahui mengapa pada penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama, kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya.
Di sini contohnya 1/5 ditambah 2/5, sehingga 5 sebagai penyebut dan 1 ditambah 2 sebagai pembilang. Maka hasil dari penjumlahan 1/5 ditambah 2/5 adalah 3/5. Namun, jika penyebut pecahannya berbeda, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Sehingga 1/2 ditambah 1/4 menjadi 2/4 ditambah 1/4. Sehingga diperoleh 4 sebagai penyebut dan 2 ditambah 1 sebagai pembilang. Dan 2/3 ditambah 3/4 menjadi 8/12 ditambah 9/12. Dengan 12 sebagai penyebut dan 8 ditambah 9 sebagai pembilang. Barulah kita bisa jumlahkan pembilangnya. Sehingga hasil dari penjumlahan 1/2 ditambah 1/4 adalah 3/4. Dan 2/3 ditambah 3/4 adalah 17/12. Atau kita bisa sederhanakan menjadi 1/5/12. Demikian video ini. Selamat berlatih dan sampai jumpa lagi.